Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep berpikir dari mata kuliah Psikologi Pendidikan untuk teman-teman dari program studi pendidikan anak usia dini. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, jadi sebagai pengantar, berpikir itu merupakan sebuah aktivitas kerja otak untuk mengenali suatu hal. Jadi berpikir juga merupakan aktivitas mental, sebab berpikir tidak hanya menggunakan aktivitas otak, namun juga menyangkut semua bagian tubuh dan juga perasaan atau emosi dalam psikologi. Definisi paling umum dalam berpikir merupakan berkembangnya ide dan juga konsep dalam diri seseorang yang berlangsung lewat keterkaitan hubungan di antara beberapa bagian informasi yang tersimpan dalam diri seseorang berbentuk pengertian. Nah, semoga teman-teman bisa melihat dengan jelas. Jadi, sebagai contoh dalam menganalisis cahaya membutuhkan beberapa tambahan seperti jadi ini teman-teman. Semoga kelihatan ya karena kecil sekali. Lebarkan saja layarnya kalau memang kurang besar. Jadi teman-teman di sini ada tahapan-tahapan dalam berpikir. Yang pertama adalah tingkat analisis, yakni tingkatan yang mengacu pada perhatian untuk setiap sumber cahaya mengenai sifat dan kemudian dicatat menjadi sebuah penelitian. Ini dalam konteks memahami atau menganalisa cahaya. Ini saya ambil dari beberapa literatur begitu ya. Dan contohnya itu memahami cahaya. Jadi tingkat yang pertama yakni tingkat analisis, di mana tingkat yang mengacu pada perhatian untuk setiap sumber cahaya mengenai sifat dan kemudian dicatat menjadi sebuah penelitian. Yang kedua adalah tingkat komparasi, yakni tingkatan ini dilakukan untuk menemukan sifat umum dan juga sifat khusus dari cahaya yang sudah diteliti. Jadi ini pengembangan dari tahap yang pertama tadi. Tahap selanjutnya yakni tingkat abstraksi. Dalam tingkatan ini, individu akan mencari perbedaan sifat dari setiap sumber cahaya tersebut. Yang selanjutnya yakni menyimpulkan, di mana merupakan tingkatan hasil dari penelitian sebelumnya yang memberikan informasi atau gambaran jika cahaya merupakan kumpulan zat yang bisa memberi penerangan dan mempunyai massa. Yang paling tinggi tingkatannya yakni adalah penyelesaian masalah. Masalah terjadi saat terdapat perbedaan atau konflik saat akan mencapai tujuan yang memiliki kaidah atau aturan. Jadi ini adalah tahapan-tahapan teman-teman. Jadi kalau masih tahap analisis itu hanya dalam proses atau tahap penelitian atau dicatat dan sebagainya. Tingkat yang paling tinggi yakni tingkat berpikir yang orientasinya adalah menyelesaikan masalah. Oke, selanjutnya yakni macam-macam proses berpikir. Nah, berpikir itu ada dua hal atau dua macam, yakni yang pertama berpikir autistik, yakni individu bisa lari dari kenyataan dan melihat kehidupan hanya sebagai gambaran. Contoh adalah fantasi dalam psikologi. Jadi ini adalah sebuah jenis proses berpikir yang teman-teman itu bisa keluar dari realitas kehidupan teman-teman. Ini lebih sering kita sebut dengan fantasi atau berhayal. Yang kedua adalah berpikir realistik atau disebut juga dengan reasoning atau nalar. Ini adalah berpikir untuk menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Ini jenis berpikir yang pada umumnya teman-teman lakukan. Nah, macam-macam proses berpikir. Yang pertama adalah proses deduktif, yang kedua adalah proses induktif, yang ketiga adalah berpikir evaluatif. Berpikir deduktif itu adalah proses berpikir atau penalaran yang bertolak dari preposisi yang sebelumnya yang sudah ada menuju preposisi baru yang akhirnya membentuk sebuah kesimpulan. Jadi preposisi, kemudian baru kesimpulan. Sebaliknya dengan induktif. Kalau induktif atau inductive thinking merupakan penarikan sebuah kesimpulan umum dari beberapa kejadian atau
keadaan sekeliling yang juga membutuhkan tips meningkatkan daya ingat. Yang ketiga yakni berpikir evaluatif. Dalam berpikir evaluatif ini seorang individu bisa menambah atau mengurangi sebuah gagasan dan menilai atas dasar kriteria tertentu. Ini proses berpikir yang lebih kompleks ya teman-teman. Dan ini adalah faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor pendukung dari berpikir yakni proses berpikir diantaranya adalah keadaan emosi individu yang stabil, pendidikan yang sudah terpenuhi, memperhatikan ciri-ciri orang cerdas dan lain sebagainya. Kemudian faktor penghambatnya adalah bagaimana seseorang bisa melihat atau menghadapi sebuah masalah, situasi yang sedang dialami seseorang dan juga situasi dari luar yang dihadapi dan seterusnya. Teman-teman bisa baca sendiri. Oke, selanjutnya fungsi berpikir dalam psikologi. Ini secara umum saja ya, tidak hanya dalam psikologi. Jadi fungsinya berpikir itu yang pertama yakni membentuk pengertian, kemudian membentuk pendapat dan membentuk kesimpulan. Proses menghasilkan sebuah pengertian, proses menghasilkan sebuah pendapat, dan proses menghasilkan kesimpulan itu semuanya diawali dari proses berpikir. Tidak mungkin seseorang memiliki pengertian atau berpendapat atau berkesimpulan tanpa proses berpikir. Tepat atau tidaknya pengertian, pendapat maupun kesimpulan itu terlihat dari dalam atau detailnya dalam proses berpikir. Detail atau tidaknya seseorang dalam proses berpikir. Semakin orang berpikir lebih dalam atau semakin orang berpikir lebih detail, tentu pengertian, pendapat maupun kesimpulannya menjadi lebih tepat dalam menghadapi sesuatu hal. Tingkatan berpikir, jadi teman-teman ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan konkret, skematis, dan selanjutnya yang paling tinggi adalah tingkat abstrak. Ini disesuaikan dengan umur juga ya teman-teman. Jadi biasanya anak-anak kecil itu tingkatan berpikirnya masih konkret, sesuatu yang dilihat, sesuatu yang bisa dipegang, dan sebagainya. Sulit sekali untuk diajak ke tingkatan abstrak, dan ini akan berkembang seiring dengan adanya proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, saya kira itu teman-teman. Teman-teman bisa belajar mengeksplorasi diri dari berbagai banyak sumber. Saya sarankan untuk membeli buku atau meminjam di perpustakaan mengenai psikologi pendidikan, atau teman-teman juga bisa browsing mengenai psikologi pendidikan yang dikaitkan dengan materi yang saya sampaikan. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen.